Baik, selamat pagi rekan-rekan para nasabah dan trading representatif. Kembali lagi bersama kami tim research dalam Philip Morning Market Call bersama dengan saya Destia Faisal. Langsung saja kita mulai untuk pembahasan pertama mengenai indikasi IHSG untuk perdagangan hari ini. Di mana untuk hari ini kami memperkirakan IHSG akan bergerak menguat atau bullish dengan level supportnya di level 5.363 dan level resisten di 5.464, di mana penguatan IHSG untuk hari ini kami memperkirakan ini akan didukung oleh penguatan harga minyak, di mana semalam ini harga minyak ini naik sangat tinggi sebesar 5,3% menjadi $47.05 per barelnya. Itu untuk harga WTI, sedangkan untuk harga Brent ini juga naik hampir 6% menjadi $48.7 per barelnya, di mana anggota OPEC ini setuju untuk membatasi produksinya sebesar 32 hingga 33 juta barel per harinya, atau hanya turun tipis sebesar 200.000 atau 200.000 barel per barelnya. Ini kami rasa ini penurunannya ini kurang signifikan karena demand atau penyerapan minyak dunia secara global ini masih surplus sebesar 600 hingga 1 juta barel per harinya. Jadi penurunan 200.000 ini kami rasa kurang cukup signifikan. Jadi bisa diperhatikan untuk perdagangan hari ini, saham-saham yang memiliki korelasi yang positif dengan harga minyak kemungkinan besar hari ini bisa menguat. Contohnya seperti Elsa dan saham-saham pertambangan khususnya batu bara. Baik, untuk selanjutnya ini adalah stock news yang akan disampaikan oleh Pak Jasa. Baiklah, untuk hari ini stock newsnya yang pertama adalah Tower. Tower melalui anak usahanya PT Protelindo akan emisi obligasi senilai 1,5 triliun di kuartal 4 tahun ini. Yang kedua adalah Paramita Bangun Sarana dengan ticker code-nya PBSA yang mengincar proyek konstruksi senilai 800 miliar di industri CPO. Proyek ini akan dimulai tahun 2017 dan berikutnya adalah El Nusa. El Nusa mendapatkan kontrak baru seharga 60 juta US dollar untuk pengeboran di Indonesia dan Brunei. Yang terakhir adalah Tipon Mobile Indonesia atau Tele dan BlackBerry membangun perusahaan joint venture yang bernama PTBB Merah Putih. Perusahaan joint venture ini akan mendapatkan lisensi software dan produksi handset. Mungkin kalau ada yang bertanya, silakan diajukan pertanyaannya.
Baik, selamat pagi Bapak Ibu. Selanjutnya kita masuk ke sesi technical rekomendasi terlebih dahulu. Tetapi bagi Bapak dan Ibu, apabila sudah ada yang memiliki pertanyaan, silakan boleh langsung untuk mengetikkan pertanyaannya di kolom question yang tersedia. Baik, kita langsung masuk ke rekomendasi kita pada perdagangan hari ini, di mana kami merekomendasikan 3 saham pada perdagangan hari ini. Langsung saja kita bahas untuk saham yang pertama, yaitu saham SSMS, di mana kalau kita perhatikan di sini pada layar Bapak dan Ibu, SSMS kemarin ini ditutup melemah cukup dalam, dan tampaknya SSMS ini sedang menguji level supportnya, di mana level support ini merupakan level support yang sangat kuat dari saham SSMS di sekitar level 1590 atau di garis yang berwarna hitam ini untuk saham SSMS. Oleh karena itu, kita bisa memanfaatkan peluang untuk entry di saham SSMS ini dengan trading plan sebagai berikut. Untuk entry poinnya, kita boleh coba masuk di sekitar level 1580 sampai 1590 untuk entry poinnya. Sedangkan untuk target price, untuk jangka pendek itu di sekitar level 1640, di mana level ini merupakan level MA20 dari saham SSMS dan merupakan resisten dari saham SSMS. Tetapi mohon untuk dijaga ketat untuk level stop loss-nya itu berada di sekitar level 1570 sampai 1560 untuk saham SSMS. Mengingat apabila saham SSMS ini sudah break ke bawah level cut loss kita, ada kecenderungan saham SSMS ini akan menuju ke level 1200 sampai 1100 secara teknikal. Kita masuk ke saham yang kedua, yaitu saham Akra. Di mana kalau kita lihat untuk saham Akra di sini trennya untuk jangka menengah ini masih sangat sideways kalau kita perhatikan. Dan tampaknya saham Akra ini sedang menguji juga level supportnya di sekitar level 6425. Salah satu level support kuat dari saham Akra ini. Oleh karena itu, kita bisa memanfaatkan peluang untuk entry point di level tersebut atau di sekitar level 6425 untuk saham Akra. Untuk target price jangka menengah itu di sekitar level 6650 atau di garis yang berwarna hijau ini, di mana level ini merupakan level MA50 dari saham Akra ini, dan untuk cut loss-nya mohon dijaga ketat, yaitu berada di sekitar level 6325 untuk saham Akra. Selanjutnya saham yang terakhir atau saham rekomendasi kita pada perdagangan hari ini yaitu saham APLN. Dimana kalau kita perhatikan trennya untuk saham APLN di sini memang cenderung bearish atau cenderung melemah untuk saham APLN. Terlihat di sini kalau kita gambar garis resisten line ini selalu high-nya lebih rendah dari high sebelumnya. Hal ini menandakan bahwa saham APLN ini sedang dalam fase bearish trend untuk jangka menengah khususnya. Tapi kalau kita perhatikan di sini ada support kuat atau ada support yang cukup kuat untuk saham APLN di sekitar level 288. Dan tampaknya support ini akan diuji oleh saham APLN ini. Dan kalau kita perhatikan di sini saham APLN ini sedang membentuk pola descending triangle. Memang pola itu mengindikasikan kecenderungan untuk bearish trend. Tetapi kita bisa memanfaatkan peluang mengingat saham APLN ini sudah menyentuh support line-nya dan ada kecenderungan untuk rebound ke garis resisten lainnya atau garis yang berwarna biru ini.
Oleh karena itu, kami menyarankan untuk entry point-nya di sekitar level 288 untuk saham APLN. Dan untuk take profit-nya untuk jangka pendek itu di sekitar level 298. Dan mohon dijaga ketat untuk level cut loss-nya atau stop loss-nya itu di sekitar level 280 sampai 282 untuk saham APLN. Mengingat apabila garis support line ini sudah di break ke bawah, ada kecenderungan saham APLN ini akan menuju level 240 sampai 260 untuk saham APLN. Baik, saya pikir itu saja rekomendasi kita pada perdagangan hari ini. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Bagi Bapak dan Ibu yang memiliki pertanyaan, silahkan untuk mengetikkan pertanyaannya di kolom question yang tersedia, atau pertanyaan juga bisa dikirimkan melalui email kami di research@philip.co.id, atau boleh juga melalui Twitter kami @pmmcresearch. Dan bagi Bapak dan Ibu yang ketinggalan atau ingin menyaksikan kembali webinar pagi ini, silakan bisa Bapak dan Ibu saksikan melalui YouTube channel kami di Research-Philip Securities Indonesia. Terima kasih. Kita langsung masuk ke pertanyaan pertama dari Bapak M. Iqbal yang menanyakan mohon view untuk saham Adikarya dan Wijaya Karya. Baik Pak, untuk saham Adikarya, seperti yang saya bilang kemarin, untuk saham Adikarya ini supportnya selanjutnya itu berada di sekitar level 2300, which is saham Adikarya sudah menyentuh itu dan ada kecenderungan untuk rebound kembali masuk ke fase bullish trend, tetapi belum bisa dikatakan bullish trend. Tapi sudah ada kecenderungan untuk ke fase bullish trend. Apabila Bapak Iqbal ingin masuk ke saham Adikarya, silahkan boleh dicoba nanti buy on weakness di sekitar level 2390 sampai 2400 untuk saham Adikarya. Sedangkan untuk target price untuk jangka pendek itu di sekitar level 2550 untuk saham Adikarya. Tetapi mohon dijaga ketat untuk level stop loss-nya itu berada di 1-2 fraksi di bawah level supportnya atau di bawah 2300. Mengingat apabila level support ini sudah di break ke bawah, ada kecenderungan saham Adikarya ini menuju ke level support selanjutnya, yaitu di sekitar level 2070 untuk saham Adikarya. Selanjutnya untuk saham Wijaya Karya, kemarin saham Wijaya Karya ini ditutup menguat cukup tinggi, mengingat saham Wijaya Karya ini punya utang gap pada antara tanggal 22 sampai 23 September dan kemarin berhasil ditutup oleh saham Wijaya Karya. Dan nampaknya saham Wijaya Karya ini sedang menguji level resistennya, yaitu berada di sekitar level MA200-nya atau di sekitar level 2840 untuk saham Wijaya Karya. Saran kami apabila Bapak ingin coba masuk, harap wait and see terlebih dahulu hingga saham Wijaya Karya ini terkoreksi sedikit, atau buy on weakness boleh dicoba di sekitar level 2680 sampai 2690 untuk saham Wijaya Karya. Karena mengingat apabila saham Wijaya Karya ini terkoreksi hingga ke level 2680 dan rebound, ada kecenderungan reboundnya itu akan cenderung sangat kuat hingga ke level 3000 untuk saham Wijaya Karya, Pak. Terima kasih.
Baik, pertanyaan selanjutnya dari Bapak Andri Sugiarto dan Bapak Sugianto yang ingin mengulang untuk view saham Akra. Baik Pak, untuk saham Akra merupakan rekomendasi teknikal kita pada perdagangan hari ini, di mana untuk trading plan-nya itu sebagai berikut. Untuk entry point-nya itu di sekitar level 6.425, di mana level ini merupakan level support dari saham Akra. Dan untuk target price untuk jangka pendek 1-3 hari ke depan itu berada di sekitar level 6.650 untuk saham Akra. Dan cut loss-nya atau stop loss-nya di sekitar level 6.325 atau di garis yang berwarna merah ini. Mengingat apabila Akra ini sudah ditutup di bawah level supportnya, ini ada kecenderungan saham Akra ini menuju level 5.500 sampai level 6.000 untuk saham Akra, Pak. Terima kasih. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Ibu Foni. Ibu Foni menanyakan untuk support dan resisten saham Adaro dan PTBA. Baik, untuk saham Adaro, supportnya kita bisa menggunakan EMA 20 maksud kami, bisa menggunakan EMA 20 itu di sekitar harga 1180 itu untuk supportnya. Sedangkan untuk resisten ini bisa kita gunakan di swing high-nya itu di sekitar harga 1270. Jadi untuk saham Adaro support di 1180 dan resisten di 1270. Sedangkan untuk saham PTBA sepertinya sedang menguji supportnya di EMA 50 yaitu di sekitar harga 9540, di mana jika berhasil rebound maka ada potensi untuk menuju ke swing high-nya yaitu di harga 10.400. Jadi untuk support terdekat saat ini di EMA 50 yaitu di 9540. Sedangkan resisten di 10.400 untuk saham PTBA. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Bapak Ferry Wijaya. Untuk Bapak Ferry Wijaya menanyakan untuk tolong analisa saham BRPT dan KF. Untuk saham BRPT ini kecenderungannya trennya masih bullish meskipun beberapa minggu yang lalu terjadi koreksi yang cukup dalam, namun bullishnya masih terjaga. Jadi kami menyarankan jika Bapak sudah memegang atau sudah punya saham BRPT, ini kami menyarankan ditahan terlebih dahulu selama saham BRPT ini masih bisa diperdagangkan di atas harga 900. Ini masih cukup aman untuk ditahan. Namun jika sudah jatuh di bawah harga 900,
ini bisa dipertimbangkan untuk dijual. Kemudian untuk saham KF juga trennya sendiri masih cukup bullish untuk saham KF. Jadi kami menyarankan untuk bisa ditahan terlebih dahulu jika Bapak sudah punya saham KF. Selama saham KF ini masih bisa bertahan di atas harga 2.340, ini masih ada potensi untuk melanjutkan penguatannya. Namun tetap diperhatikan jika saham KF ini jatuh di bawah harga supportnya, yaitu di EMA 20, maka bisa dipertimbangkan untuk dijual. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Ibu Yuni Sasmita yang menanyakan untuk saham BHIT. Untuk saham BHIT, kecenderungannya, pergerakannya ini masih bearish atau trennya ini masih bearish. Namun jika kita amati indikator MACD, ini sudah terjadi golden cross. Jadi kemungkinan besar untuk beberapa hari ke depan ini ada potensi untuk menguat. Jadi bisa diamati untuk saham BHIT. Jika Ibu sudah punya saham BHIT, ini bisa jika memiliki saham BHIT di harga atas atau di atas harga 150-an, ini bisa dipertimbangkan untuk melakukan average down. Tapi jika belum punya dan ingin masuk, ini silahkan masuk di harga sekarang, karena penurunan dari saham BHIT ini sudah cukup dalam. Jadi kami rasa sudah ada potensi atau sudah ada indikasi untuk pembalikan arah tren karena indikator MACD ini mengindikasikan golden cross. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Ibu Suryani yang menanyakan untuk saham Bank Mandiri masuk di level berapa dan target price di berapa untuk short term. Baik, untuk saham Bank Mandiri untuk trading jangka pendek ini masih ada potensi untuk melanjutkan koreksinya, jadi sebaiknya menunggu di harga bawah atau di bawah harga 11.000 jika ingin masuk ke saham Bank Mandiri, karena stokastiknya ini sudah berada di area overbought. Jadi menunggu hingga stokastik ini berada di area oversold terlebih dahulu jika ingin trading jangka pendek di saham Bank Mandiri. Jadi untuk saat ini kami belum merekomendasikan untuk masuk ke saham Bank Mandiri. Jika ingin masuk sebaiknya menunggu dulu terkoreksi di bawah harga 11.000. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Bapak Rizky Septiansah yang menanyakan untuk saham KF dan BJPR. Untuk saham KF tadi di awal sudah kita bahas, jadi sekarang kita membahas untuk saham BJBR. Untuk saham BJBR ini trennya masih cukup bullish, di mana BJBR ini masih bisa bertahan di atas EMA 20 atau masih bisa bertahan di atas harga 1.625. Jadi masih cukup aman selama saham KF ini bisa bertahan di atas EMA 20-nya. Jadi kami menyarankan untuk bisa ditahan terlebih dahulu jika sudah punya saham BJBR, atau jika sudah merasa cukup dengan keuntungan yang didapat, maka bisa direalisasikan terlebih dahulu keuntungannya.
Kemudian pertanyaan selanjutnya untuk dari Bapak Leonardus Adriano yang menanyakan apakah boleh masuk saham TBLA? Untuk saham TBLA ini trennya bullish, sangat bullish, di mana MACD ini terjadi golden cross. Jadi untuk trading ini sebaiknya menunggu koreksi terlebih dahulu di sekitar harga di bawah 925 jika ingin masuk untuk trading short term di saham TBLA. Jadi jika ingin masuk sebaiknya menunggu koreksi dahulu di sekitar harga 925 atau 900 hingga 925 jika ingin masuk. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Bapak Adil yang menanyakan untuk saham Cepin dan Antam. Untuk saham Cepin, ini potensi penguatannya masih cukup besar. Jadi jika Bapak sudah memegang saham Cepin, ini kami menyarankan untuk bisa ditahan terlebih dahulu. Nanti mungkin bisa dijual mendekati level resistennya, yaitu di sekitar harga 3.875 jika ingin melakukan penjualan. Kemudian untuk saham Antam, ini juga untuk jangka pendeknya ini sudah mulai bullish kembali setelah terjadi bearish selama beberapa minggu belakangan. Dimana untuk saat ini sudah bullish kembali, di mana jika kita lihat di sini EMA 20 ini sudah berhasil memotong ke atas EMA 100-nya. Jadi untuk medium ini bisa dikatakan sudah reversal untuk trennya. Dari sebelumnya untuk medium termnya ini bearish, sekarang sudah terkonfirmasi bullish. Jadi kami menyarankan untuk bisa ditahan terlebih dahulu jika sudah punya saham Antam, atau jika sudah merasa cukup dengan keuntungan yang didapat ini silahkan untuk melakukan penjualan. Karena jika kita lihat stokastiknya ini juga sudah berada di area overbought. Jadi sangat wajar jika Antam ini terkoreksi terlebih dahulu. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Bapak Ahmad Riyandi yang menanyakan untuk saham Telkom, support dan resisten, serta target jual jangka pendek. Untuk saham Telkom, ini trennya, kecenderungannya untuk jangka panjangnya masih bullish, namun untuk jangka pendek ini masih bergerak ranging atau bergerak sideways. Pergerakannya ini terbatas di harga 4.125 hingga 4.270. Jika kita lihat di sini, maka karena trennya sendiri untuk jangka pendeknya ini masih ranging, sebaiknya bisa dijual untuk jangka pendek ini bisa memasang di harga 4.300 untuk jangka pendeknya. Sedangkan untuk supportnya ini di 4125 untuk supportnya, dan resistennya ini bisa kita gunakan dengan level tertingginya atau peaknya yaitu di 4.550. Jadi untuk target jual jangka pendeknya ini di 4.300. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Bapak Robertus Emmanuel yang menanyakan untuk saham Elsa dan Pegas. Untuk saham Elsa,
ini sebenarnya trennya bearish untuk jangka pendek maupun jangka panjangnya. Namun jika kita melihat berita di mana harga minyak ini menguat cukup tajam lebih dari 5%, maka kemungkinan besar untuk hari ini bisa menguat, di mana momentum penguatan harga minyak ini juga bisa digunakan untuk momentum pembalikan arah tren dari saham Elsa. Jadi sebaiknya jika ingin masuk, ini silahkan masuk ke saham Elsa di harga sekarang. Nanti kemungkinan bisa dijual untuk target jangka pendeknya ini di 480. Kemudian untuk saham Pegas ini trennya sendiri masih bearish, di mana kemudian jika kita baca berita, ini pemerintah sedikit lagi akan menandatangani penurunan harga gas yang sebelumnya ini di atas $10 per barelnya. Pemerintah ini membatasi hanya sekitar 4 hingga 6 atau $8 per MMBTU. Jadi secara sentimen, ini merupakan sentimen yang negatif untuk saham Pegas. Namun jika kita lihat secara teknikal, ini di mana MACD ini sudah terjadi golden cross, maka kemungkinan besar untuk jangka pendek ini masih bisa melanjutkan penguatannya. Jadi untuk saham Pegas, ini jika ingin masuk, silahkan masuk di harga 2.800 atau di level support terdekatnya, yaitu di EMA 100-nya, yaitu di harga 2.800 jika ingin masuk. Namun tetap memasang stop loss, ini di level supportnya. Itu level supportnya di 2675 atau 2670. Jadi jika ingin masuk, silahkan masuk di harga 2.800 dan memasang stop loss-nya ini di 2675. Untuk target jualnya sendiri, ini bisa di atas harga 3.000. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Bapak Adam Ray yang menanyakan lebih baik mana antara saham tin atau nikel untuk jangka pendek. Pertama kita akan melihat untuk saham tins. Untuk saham tins, ini trennya bullish, di mana EMA 20 ini sudah memotong ke atas EMA 50-nya, jadi potensi penguatan masih cukup besar di saham tins. Sedangkan untuk saham nikel ini masih mencoba untuk break di atas EMA 20-nya, namun sepertinya untuk saat ini belum. Jadi jika disuruh memilih lebih baik mana antara nikel dan tins, kemungkinan kalau saya pribadi lebih cenderung memilih saham tins karena sudah indikator dari EMA 20 sudah memotong EMA 50. Ini memberikan fondasi yang cukup kuat untuk penguatan saham tins. Jadi jika ingin memilih secara teknikal ini saya pribadi cenderung lebih memilih saham tins karena saham nikel ini belum berhasil break di atas EMA 20-nya. Tapi jika sudah break di atas EMA 20, ini bisa dipertimbangkan untuk dijual. Tapi untuk saat ini sepertinya belum. Jadi jika lebih
jika disuruh memilih, saya pribadi cenderung memilih saham TINS. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Ibu Suryani yang menanyakan untuk view saham Antam untuk jangka pendek dan menengah. Untuk Antam, ini tadi sudah kita bahas. Saya ulangi kembali untuk saham Antam. Ini trennya sudah reversal dari sebelumnya bearish menjadi bullish untuk jangka pendek dan jangka menengahnya. Jadi jika sudah punya Antam sebaiknya ditahan terlebih dahulu. Tapi jika kita melihat indikator stokastik ini sudah berada di area overbought, maka sangat wajar jika Antam untuk beberapa hari ke depan terjadi koreksi. Jadi kami menyarankan jika Bapak ini untuk short term, ini sebaiknya dijual terlebih dahulu. Namun jika Bapak tradingnya ini atau maksud kami Ibu Suryani ini tradingnya untuk short term, ini bisa dijual terlebih dahulu dengan memanfaatkan indikator stokastik yang sudah overbought. Namun jika Ibu tradingnya ini untuk jangka menengah, ini sebaiknya ditahan terlebih dahulu. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Bapak Aldi yang menanyakan untuk saham Elsa. Untuk Elsa tadi juga sudah kita bahas, jika untuk entry point-nya ini bisa di harga sekarang atau di sekitar harga 440. Jika ingin masuk ke saham Elsa, di mana momentum penguatan harga minyak ini bisa dimanfaatkan untuk reversal. Yang dari sebelumnya ini bearish trend, ini kemungkinan besar jika Elsa ini bisa break di atas harga 460 ini, maka sudah terkonfirmasi atau sudah memiliki fondasi untuk reversal. Jadi jika ingin masuk silahkan masuk di harga sekarang atau di sekitar harga 440. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Bapak Leonardus Adriano yang menanyakan untuk saham ICBP. Untuk saham ICBP ini trennya sendiri kecenderungannya masih cukup bullish. Jadi untuk jangka panjang ini masih aman untuk ditahan untuk saham ICBP-nya. Di mana untuk support terdekatnya ini bisa kita gunakan EMA 20-nya yaitu di sekitar harga 9480 itu untuk level supportnya. Sedangkan untuk resisten ini bisa kita gunakan di swing high-nya yaitu di harga 10.000. Jadi jika ingin menjual sebaiknya menunggu dulu atau bisa memasang target jual di harga 10.000. Untuk kecenderungannya sendiri ini masih bisa melanjutkan penguatan untuk saham ICBP. Jadi silahkan ditahan jika sudah punya. Namun jika belum punya, ini jika ingin masuk ini di sekitaran harga 9.600 jika ingin masuk ke saham ICBP. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Ibu Yuni Sasmita yang menanyakan untuk saham SMGR. Untuk saham SMGR ini kecenderungannya trennya masih bullish. Namun jika kita melihat stokastik ini juga sudah berada di area overbought, jadi kemungkinan besar wajar jika untuk hari ini atau beberapa hari ke depan ini terjadi koreksi, ini wajar untuk saham SMGR. Selama saham SMGR ini masih bisa bertahan di atas harga 10.200, ini tren bullishnya masih terjaga.
Namun jika sudah jatuh di bawah harga 10.200, maka bisa dipertimbangkan untuk mulai dijual. Untuk target jualnya sendiri untuk saham SMGR ini bisa di sekitar harga 10.800. Jika sudah punya saham SMGR itu untuk target jangka menengahnya untuk harga jual. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Bapak Robertus Emanuel yang menanyakan untuk target harga Wika. Baik, untuk saham Wika, ini untuk target, ini Bapak bisa memasang target jual ini di EMA 100-nya, yaitu di sekitar harga 2890, atau bisa kita bulatkan di 2.900, itu untuk target jualnya. Kemudian pertanyaan terakhir dari Ibu Levi yang menanyakan untuk saham UNTR. Untuk saham UNTR, jika hari ini berhasil menguat, maka sudah terkonfirmasi terjadi golden cross di indikator MACD-nya, jadi bisa kita amati atau bisa kita melakukan wait and see terlebih dahulu hingga terjadi golden cross. Untuk pergerakannya sendiri atau trennya sendiri untuk Unity Tractor ini masih bullish, jadi masih layak untuk ditahan jika sudah punya saham UNTR. Namun jika belum punya, ini bisa memanfaatkan momentum golden cross di MACD-nya, yaitu di sekitar harga 18.200 jika ingin masuk ke saham United Tractor. Baik, berhubung sudah tidak ada pertanyaan lagi, kami akhiri dulu untuk sesi Philip Morning Market Call hari ini. Terima kasih atas pertanyaan yang telah disampaikan dan selamat pagi.